Salam semuanya, selamat datang kembali di Rujak Politik Channel. Kali ini saya ditemenin sama Direktur Riset dan Komunikasi Kedai Kopi dengan Bapak Ibnu Dwi Cahyo. Ya, kita mau ngapain hari ini? Kita akan bahas isu-isu lucu dan menurut kami juga menjadi perhatian banyak orang ya. Jadi gini, Pak Ibnu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat datang ke Rujak Politik. Ada sebetulnya yang menarik, Pak. Kita lihat fenomena belakangan ini, terutama beberapa hari sih, yaitu tentang Ridwan Kamil. Ya. Ya kan, semenjak dia udah nggak gagal di Jakarta ya, ini seakan-akan kok orang jadi fokus perhatian ke Ridwan Kamil, tapi bukan dari sisi yang positif ya kita bisa bilang ya, tapi lebih ke arah ke negatif ya. Yakni setelah rumahnya digeledah oleh KPK. Ini kan juga publik juga ini Pak, responnya tuh lebih ke arah jangan-jangan ini ada langkah-langkah pengen matiin karir politik Ridwan Kamil setelah gagal di Jakarta dan setelah posisi gubernur Jawa Barat diisi oleh Kang Deddy Mulyadi alias KDM gitu. Pandangannya mungkin Pak Ibnu. Wah, ini unik ya. Unik, rame dan apa ya? Dalam satu waktu yang hampir bersamaan, ini seperti rise and fall-nya KDM dan RK. Jadi kalau kita lihat Kang Deddy Mulyadi, kita sebut aja KDM gitu ya. Ini kan luar biasa di media sosial ya. Sebelum menjabat, sebelum dilantik sebagai gubernur, dia sudah mengumpulkan beberapa pegawai Pemprov ya, menyusun anggaran, nyoret-nyoretin anggaran gitu. Dan itu disiarkan gitu, dan itu diupload itu di YouTube-nya ya. Di YouTube-nya, lalu juga di-reupload oleh masyarakat ya, di TikTok terutama itu sangat rame, di Facebook juga sangat rame, di Instagram juga rame, dan itu menjadi satu hal baru bagi masyarakat Jawa Barat, tidak hanya Jawa Barat, tapi saya yang juga hari-harinya banyak di Jakarta, KTP saya kebetulan Jawa Barat, gitu di Depok, melihat ini sesuatu yang baru yang belum pernah ada di Jawa Barat, even bahkan di Indonesia. Betul. Jadi ini sesuatu hal yang baru. Tetapi di saat yang bersamaan ya, tiba-tiba kabar Ridwan Kamil rumahnya digeledah KPK untuk kasus BJB, Bank Jawa Barat ya. Ini yang cukup mengagetkan ya, karena ya bisa dibilang RK ini meskipun tidak di Gerindra gitu kan, tapi kemarin kan maju di Jakarta ini kan didorong juga oleh Pak Prabowo lah. Pak Prabowo menurut berbagai kabar ya menginginkan RK menjadi gubernur Jakarta. Kalau jadi maksudnya biar bisa menata kayak gitu kan, RK kan karyanya sudah banyak di dalam dan luar negeri seperti itu. Jadi artinya harusnya ini orangnya Pak Prabowo dong. Meskipun dia bukan orang Gerindra ya. Di Golkar kan beliau. Tapi tiba-tiba rumahnya digeledah KPK dengan kasus Bank BJB. Memang kerugiannya tuh banyak tuh Pak ya. Gimana? Kerugiannya tuh banyak tuh kan, ratusan miliar tuh kerugiannya. Sementara kan bisa lebih dari itu. Cuma kan masalahnya masyarakat, termasuk saya, Mas Rifki mungkin juga akan beranggapan kalau rumah seseorang sudah digeledah oleh KPK, ya ada kemungkinan besar untuk orang tersebut jadi tersangka, kan kira-kira seperti itu. Ya kita bisa bilang tinggal nunggu waktu lah ya. Tinggal nunggu waktu. Nah, ini kan yang sampai sekarang ya beberapa hari setelah penggeledahan ini belum jelas statusnya dari Ridwan Kamil. Jadi kita menebak-nebak juga ini ada atraksi apa nih di KPK gitu kan. Gertak sambal doang kah atau apa gitu. Apakah sebelum RK rumahnya digeledah itu sudah ada rumah orang lain yang digeledah kan, kita juga infonya ini kan juga tidak banyak kan. Ya bisa jadi sudah ada yang digeledah, tapi karena tokohnya tidak se-famous RK jadi tidak tahu. Jadi dalam hal ini kita lihat ini sesuatu yang kasus yang cukup mengagetkan publik ya. Bersamaan dengan sebelumnya ada kasus Pertamina, lalu yang kemarin juga rame, mungkin nanti kita akan bahas juga gitu ya. Minyak kita ya yang ternyata cuma 750 sampai 800 mili dikurangin. Nah, ini juga termasuk penggeledahan rumah RK ini termasuk yang sangat mengagetkan publik, karena di saat yang bersamaan KDM Deddy Mulyadi ini menunjukkan performa yang luar biasa. Iya, dia membangun citranya di awal-awal pemerintahannya dia ini Pak, betul. Membangun citranya sangat bagus ya. Cuman kan kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Karena memang Jawa Barat ini kan problemnya
cukup banyak ya sebagai provinsi yang cukup besar ya dengan anggaran yang tidak sebesar DKI Jakarta. Jadi problem sosial, ekonomi, politiknya itu cukup beragam. Nah, KDM ini menawarkan satu komunikasi publik itu yang cukup bagus ya. Jadi kita mohon maaf nih lompat dari RK ke KDM, kita ingin melihat ada rise and fall-nya. Jadi KDM ini ya dulu kan di tahun 2018 juga maju bareng Deddy Mizwar ya kalau nggak salah ya. Jadi di tahun 2018 ya saat Ridwan Kamil itu menang, Ridwan Kamil ini kan berpasangan dengan UU ya dari Tasikmalaya. Betul. Deddy Mulyadi waktu itu sebagai Bupati Purwakarta berpasangan dengan Deddy Mizwar. Ya, sebagai gubernurnya. Kalau KDM sebagai wakil. Sebagai wakil. Itu ada di posisi 3 kalau tidak salah. Jadi kalah dari Ridwan Kamil UU dan juga siapa yang berpasangan dengan Pak Saihu itu ya, yang dari Gerindra seperti itu. Jadi ada di posisi ketiga, suaranya juga nggak signifikan. Nah, dari situ memang kita lihat cara Deddy Mulyadi berkomunikasi dengan publik itu sudah lama dengan media sosial. Ya, dari konten-konten medsosnya, YouTube-nya ya. Ya, tetapi memang media sosialnya itu yang nggak ada jaim-jaimnya. Oke. Gitu loh. Jadi kalau dari sisi komunikasi itu menurut saya bagus karena misalkan ya kalau pejabat-pejabat kita, anggota dewan, itu banyak yang di media sosial itu pamer, mohon maaf ya, pamer lagi makan bareng. Itu orang tuh nggak suka ya. Lagi makan di restoran atau lagi habis ketemu ini, ketemu itu kan kayak pamer aja kayak gitu. Nggak ada yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Tapi Deddy Mulyadi jauh ya sebelum dia jadi gubernur dan setelah dia kalah di 2018, dia banyak membuat konten yang waktu dia jadi anggota DPR kan, dia merazia lah, ada berbagai lokasi segala macam. Dia sering turun ke tengah-tengah masyarakat. Turun ke tengah masyarakat. Ya ini ternyata dibawa ya latihannya udah bertahun-tahun yang lalu, waktu pilkada kemarin menang dengan angka yang di atas 60%. Itu investasi lah kita bisa bilang. Investasi ya. Nah, dan kebetulan Kedai Kopi di bulan Agustus itu survei. Ya, 2 pekan lah mungkin lah, 2 pekan sebelum pendaftaran di tanggal 27 Agustus 2024 kan pendaftaran. Jadi beberapa pekan sebelumnya kami sudah selesai hasil surveinya ya. Jadi di hasil survei itu memang Deddy Mulyadi itu cukup tinggi. Paling tinggi waktu itu. Di Jawa Barat memang paling tinggi ya, dan mungkin kami mengira waktu itu karena waktu itu kan Ridwan Kamil memang udah hampir pasti nyalon Jakarta, jadi Ridwan Kamil tidak kami masukkan di pertanyaan. Nah, jadi anggapan kami ya suaranya Ridwan Kamil mungkin banyak juga yang ke Deddy Mulyadi seperti itu. Nah, tetapi memang pada akhirnya setelah melihat hasil pilkada dan juga performa yang sekarang, ya tidak ada alasan untuk Deddy Mulyadi itu tidak menang di Jawa Barat. Karena memang cara dia berkomunikasi dengan masyarakat sangat bagus. Nah, lalu kita lompat ke Ridwan Kamil. Memang ini nasibnya itu apes banget lah ya kalau kata orang Jakarta ini apes bener gitu kan. Udah kalah. Ya kan dalam berbagai survei di awal ya. Mungkin bulan-bulan Mei, Juni, Juli ya berbagai survei itu Ridwan Kamil masih di atas Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Ya, meskipun Deddy Mulyadi memang naiknya lumayan itu, tapi Ridwan Kamil itu masih di atas. Syarat 30% saja beda sama di Jakarta yang minimal harus 50% plus 1. Nah, jadi ya ini apes banget. Kemungkinan besar Ridwan Kamil ya kita berandai-andai. Ya, bolehlah kita berandai-andai. Kemungkinan kalau Ridwan Kamil pun maju menghadapi Deddy Mulyadi, kemungkinan Ridwan Kamil menang itu masih agak gede. Ya gitu. Apalagi misalnya kalau Ridwan Kamil misalnya gitu ya berpasangan misalnya dengan calon dari PKS, dengan Saihu misalkan atau siapa kayak gitu. Itu akan tambah kuat tuh. Ya, meskipun Deddy Mulyadi ini kan sudah di Gerindra. Ya, karena partai penguasa ya kemungkinan di bawah lebih kuat lah kira-kira kayak gitu. Tapi dia akan jadi pertarungan yang sempurna. Kalau kemarin kan pertarungannya kan jauh banget, jomplang sekali. Gitu. Ya, tapi itulah apesnya. Mohon maaf ya, apesnya RK ditarik ke Jakarta yang awalnya itu survei unggul terus, tiba-tiba ternyata tersalib oleh Pramono Anung dan Rano Karno dengan berbagai
ada masalah dengan janda segala macam ya. Itu banyak polemik lah waktu itu Ya, kalau teman-teman ingat ya, banyak blunder lah seperti itu. banyak. Baik RK maupun Pak Suswono ya. Banyak blunder. Ya. Saya ngelihat RK ini dari pertengahan 2024 itu kayak nasibnya itu kurang oke gitu. Apes saja. Kayak gitu ya. Ya. Mohon maaf ya pakai bahasa apes ya, karena menurut saya itu bahasa kosakata yang paling pas ya. Iya, paling pas dan paling mudah dicerna oleh. Ya, kira-kira kalau di Jawa Barat kemungkinan dia menang tuh masih sangat besar lah. Karena investasinya udah bangun Masjid Al-Jabar segala macem kan, itu kan oke banget ya. Meskipun akhirnya juga Dedi juga membongkar itu lagi. Iya. Ada yang per tahun harus membayar 500 sekian miliar, lalu biaya biaya pemeliharaannya itu setahun hampir 50 miliar ya, 40-an miliar, 46 miliar. Artinya per hari itu ya, itu bisa sekitar 100-an juta lah. Kayak gitu untuk biaya pemeliharaan. Nah itu rame, nggak hanya jadi pembicaraan di Jawa Barat, tapi se-Indonesia. Kayak gitu. Nah, jadi habis kalah, Ridwan Kamil kan berusaha untuk membranding dirinya jadi tukang kopi di Korea. Kayak gitu. Akhirnya masyarakat ya setelah kasus ini ya ada aja tuh ya akun-akun anonim masyarakat yang bilang pantes mau Korea. buat kopi di Korea, ternyata ada kasus BJB. Terlepas dari waktu konten ini dibuat RK belum tersangka. Belum. Tapi kan masyarakat sudah terdorong opininya ke sana ya. Berarti ya ini benar-benar apes itu. Jadi rise and fall-nya KDM dibandingkan dengan RK itu betul-betul nampak. Iya, betul. Gitu. Jadi KDM ini namanya sedang melambung tinggi ya. Di media sosial tuh banyak yang sekarang jatuh cinta gitu dengan KDM. Nah, ya, bahkan ada yang membandingkan KDM dengan Pramono Anung di Jakarta. Pramono Anung di Jakarta. Gitu. Waktu banjir Bekasi. Gitu. Pramono naik helikopter. Rano Karnonya naik karet. KDM langsung turun. Pak Prabowo pun langsung turun. Gibran juga langsung turun. Jadi akhirnya KDM akan terus-menerus dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Di luar kasus BJB, kasus Eiger yang ada di puncak itu juga menambah perbandingan itu. Iya. Jadi KDM datang dengan menteri segala macam langsung dirobohin nih kan. Yeah. Seperti itu. Lalu kan netizen buka berita, Ridwan Kamil resmikan Eiger. Kan kalau nggak salah ya, nanti mohon dikoreksi kalau salah, tapi kalau nggak salah ada tuh beritanya. Ridwan Kamil meletakkan batu pertama atau apa kayak gitu. Yang jelas kan pembangunan ataupun pengesahan wilayah pembangunan itu kan di saat kepemimpinan Ridwan Kamil. Iya, ya, jadi di situlah akhirnya masyarakat khususnya netizen ya sambil nunggu buka puasa. Ya, tahu sendiri netizen Indonesia itu kan kalau udah nyinyir luar biasa. Ini ada bahan nyinyiran. Waduh, RK dinyinyirin. Ya, jadi sekarang RK itu dinyinyirin jadi dari perkara Bukit Eiger, lalu juga kasus Bang BJB, terus juga Masjid Al-Jabar. Ada juga ya, tapi nggak terlalu rame itu yang waktu Deddy Mulyadi membahas anggaran internet lah. Saya lupa tuh teknisnya tuh apa, tapi itu juga kan dari zaman RK seperti itu. Jadi semacam seperti dikuliti, meskipun cara seorang Deddy Mulyadi itu halus ya menurut saya ya, karena dia dengan konten-konten yang secara nggak langsung gitu. Tetap ada lah kalau menurut saya itu unsur untuk dalam tanda kutip menyerang ya, meskipun nggak menyebut nama nggak menyebut nama, tapi ini kan anggaran program yang dilakukan di zaman RK. Ini mohon maaf berbeda misalkan dengan mantan wali kota Depok Muhammad Idris. Jadi Muhammad Idris waktu jadi wali kota Depok pertama kali menggantikan wali kota Depok sebelumnya Nur Mahmudi Ismail. Ini sama-sama dari PKS nih di Depok. Hari pertama waktu upacara jadi wali kota, Pak Idris ini langsung membatalkan program makan apa dengan tangan kanan, program tiap hari Selasa makan dengan tangan kayak gitulah. Itu zaman Pak Nur Mahmudi itu langsung dibatalkan oleh Pak Idris, dan itu agak ngomel-ngomel tuh, ada tuh beritanya di internet ya. Tapi kalau Deddy Mulyadi ini agak halus gitu. Pelan, tapi pasti kenanya. Dan memang kena ngantemnya itu langsung ya di Bukit Eiger, dan dalam kasusnya
BJB ini, ya Deddy Mulyadi bahkan memberikan statement tidak boleh ada titipan politik yang menjadi direksi BJB. BJB. Wih, itu apalagi itu pesan politik lagi. Nah, itu nanti masyarakat tinggal menunggu. Masyarakat tinggal menunggu apakah nanti benar direksi yang baru dari Bank BJB ini nggak ada titipan misalkan, ya kan, karena Deddy Mulyadi dari Gerindra misalkan, apakah nanti direksinya memang benar-benar bukan orang Gerindra misalnya. Meskipun kan di Gerindra juga banyak yang pintar-pintar profesional kan ada. Tapi karena Deddy Mulyadi udah ngomong kayak gitu, ya nanti tinggal ditagih. Iya, ini sudah terekam di dalam Sudah digitalnya terekam, ya. beritanya sudah ada seperti itu. Nah, untuk sekarang ya memang rise and fall-nya ini Deddy Mulyadi sedang di atas sekali. Iya. Sedangkan mohon maaf nih Ridwan Kamil sedang di bawah. Nah, kita tinggal nunggu kabar dari KPK. Apakah memang nanti Ridwan Kamil akan berstatus tersangka? Karena sekarang yang sudah ada di top of mind-nya masyarakat, rumahnya orang kalau sudah diperiksa ya kemudian bisa tersangka. Ya nggak usah dekat-dekat. Hasto begitu kemarin kan. Hasto begitu, meskipun agak lama tuh ya. Ya Hasto karena begitu kan tuh, habis digeledah rumahnya nggak lama tersangka dia. Hasto ini kan tangan kanannya Ibu Mega. Ya mohon maaf, RK ini kan di Golkar juga posisinya Nggak strategis amat ya. Iya, nggak tinggi-tinggi banget. Ketua umum bukan, ya. Jadi sekjen juga bukan, bendahara juga bukan. Jadi memang posisinya ya rawan seperti itu. Nah, ya tapi ya kita lihat aja lah nanti seperti itu. Ya, terkait apakah yang terjadi pada Ridwan Kamil sekarang ini adalah merupakan proses pembunuhan karir politik, menurut Pak Ibnu gimana? Bisa kita simpulkan sekarang? Jadi kalau Pak Prabowo ini, setahu saya, dan mungkin juga teman-teman yang lain ya, netizen, Pak Prabowo ini kalau ada orang terdekatnya kena kasus korupsi, Pak Prabowo itu nggak mau melindungi. Oke. Itu kan sudah proven, terbukti dalam kasus Menteri KKP waktu zaman Jokowi ya. Edi Prabowo ya. Itu kena ya. Ya udah, Prabowo no komen, sikat aja. Kayak gitu. Jadi kalau memang nanti dari barang buktinya KPK ini Ridwan Kamil terlibat, saya rasa nih Prabowo nggak akan ikut campur kok. Seperti itu. Dan itu kan juga janji Prabowo ya di awal kepemimpinannya, bahkan saat dilantik di MPR, beliau berjanji ingin membasmi korupsi. Gitu. Even bahkan orang-orang terdekatnya di berbagai acara Prabowo selalu bilang dia menegaskan itu terus. Menegaskan itu. Nah, kita lihat saja nanti apakah memang RK nanti akan bernasib harus berjaket orange di KPK. Kita tunggu saja. Gitu. Itu terkait fall-nya Ridwan Kamil. Nah, ini rise-nya Deddy Mulyadi. Kita sambung sedikit. Kita lihatlah di sosmed itu Kang Deddy nangis ya kan Pak. Terus belum lama nyebur ke sungai, bersih-bersih sampah. Ini banyaklah reaksinya dari netizen. Ada yang tadi saya bilang membandingkan dengan Pramono dan Rano. Lalu ada juga yang nyinyir. Nyinyir kenapa? Karena dia trauma. Trauma dengan gorong-gorong. Masyarakat iya. Masyarakat itu trauma dengan ginian lagi nih. Jangan-jangan. Gitu. Itu gimana pandangan Pak Ibnu soal itu? Kalau soal membandingkan dengan gorong-gorongnya Jokowi ya itu ya udah nggak bisa dicegah lah masyarakat seperti itu kan. Tetapi yang patut kita lihat adalah narasi dari seorang Deddy Mulyadi ini memang oke banget. Yeah. Satu, dari sisi pribadi, ya, seorang Deddy Mulyadi itu juga dilihat masyarakat sebagai orang yang terzolimi karena ditinggalkan oleh istrinya. Oleh masih ada pandangan kayak gitu. Wah, banyak. Oh gitu. Karena kan waktu itu Deddy Mulyadi sudah gagal sebagai calon wakil gubernur, tapi terus kan masih bisa jadi anggota DPR ya kalau tidak salah ya. DPR. Masih bisa jadi anggota DPR. Ya, tetapi kan yang waktu itu mantan istrinya ini kan jadi Bupati Purwakarta yang terus pisah. Ya, kan ada pandangan di masyarakat yang seolah-olah ini menempatkan Deddy ini sebagai korban. Mohon maaf kita bicara secara pribadi, tapi kalau saya nangkepnya dari banyak konten TikTok, Instagram, Facebook dan komen-komennya masyarakat, memang sebagian lebih mengarah untuk mendukung Deddy Mulyadi. Ada kecenderungan untuk berpihak ke Deddy Mulyadi. Itu satu. Ya, lalu soal konten nangis segala macem,
terlepas itu direncanakan by design atau tidak, tapi itu dieksekusi dengan cukup bagus. Terlihat sangat natural. Di mana-mana itu. Iya, karena memang Deddy Mulyadi sudah memposisikan dirinya itu sebagai bapaknya Jawa Barat. Ya. Tapi memang dalam beberapa hal kadang dirasa offset juga, ya, misalkan oleh ya kan ada ya track recordnya Deddy Mulyadi yang dulu sempat bersitegang dengan beberapa elemen masyarakat ya, misalkan seperti FPI waktu pembangunan patung, tapi itu udah lama. Sudah lama lah. Dan kalau kita tarik ke atas misalkan ya, kalau kita bicara FPI antara Deddy Mulyadi dengan FPI harusnya ya nggak sampai ada bentrok-bentrok seperti itu lagi, karena kan kalau ditarik ke atas juga hubungan mereka dengan Pak Prabowo keduanya cukup baik seperti itu. Tapi memang Deddy Mulyadi ini mendapatkan menempatkan dirinya di situasi yang tepat. Misalnya saat pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden di 20 Oktober kalau kita ingat, Pak Prabowo itu kan setelah dilantik naik pakai mobil maung warna putih. Ternyata Deddy Mulyadi itu nunggu di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Jadi Deddy Mulyadi itu nggak nunggu di dalam gedung MPR. Bisa-bisa aja loh dia nunggu di MPR gitu misalkan kan, atau di depan ruangan itu bisa-bisa aja. Tapi dia nunggu di pinggir jalan. Langsung tersorot kamera oleh televisi nasional, diajak naik oleh Pak Prabowo. Naik ke atas mobilnya. Dan waktu itu kan harapan terhadap Pak Prabowo itu kan sangat tinggi. Sehingga menurut saya itu yang juga dia ikut kena ya, berarti ikut kena sehingga positifnya ya. Suaranya di Jawa Barat itu cukup kuat gitu. Kan Pak Prabowo di Jawa Barat sangat suaranya cukup kuat ya. Iya, betul. Ya, dia agak jauh ya di atasnya Anies Baswedan, apalagi Ganjar. Seperti itu. Jadi memang kalau ini semuanya by design, saya acungi jempol pada tim kreatifnya, pada direkturnya, dan juga pada KDM, karena dia bisa mengeksekusi itu dengan bagus. Ya. Tapi kalau ini memang bukan by design, ya udah memang natural gitu by KDM sendiri, karena memang dia memang sehari-hari seperti itu. Ya, jadi masyarakat itu suka dengan show. Ya, masyarakat suka dengan show, dan itu yang diberikan oleh Deddy Mulyadi. Jadi perbaikan-perbaikan yang sedang dia lakukan di Jawa Barat itu bisa dia bungkus seperti entertainment, seperti konten YouTube ya, konten TikTok, potongan-potongan, itu masyarakat seneng-seneng aja, kayak gitu. Nah, Deddy Mulyadi ini yang perlu di-highlight juga adalah cara dia melakukan penghematan anggaran. Jadi kan dia ngajak rapat itu pejabat-pejabat Pemprov, dia coret-coretin yang nggak penting, ya kan? Ada internet mahal banget, coret. Listrik ya mobil listrik, coret, ya kan? Alat-alat listrik segini coret, ATK nggak jelas-jelas coret, ya kan? Itu sebenarnya yang bisa harusnya diduplikasi oleh pemerintah pusat. Kontenin aja ya. Kontenin aja seperti itu. Karena masyarakat ini sebenarnya ya mendukung aja kalau ada penghematan anggaran, tetapi delivery pesannya itu harus clear. Ya. Kemarin misalkan Dasko mengumumkan ada sekitar 70 triliun ATK dicoret. Oke, yang lain-lainnya dicoret itu kan juga perlu penjelasan yang yang rasional kayak gitu, yang logik, yang bisa diterima oleh semua masyarakat. Salah satunya caranya dengan tadi KDM. Mengajak pejabat-pejabat Pemprov, mana yang nggak penting-penting coret. Kendaraan-kendaraan dinas setiap tahun itu beli. Nah, itu juga perlu dicek tuh kendaraan dinas itu masih ada di kantor apa udah diperjualbelikan, ya kan? BPKB-nya sih di kantor. Ya kan? Seperti kemarin ada Bupati Deli Serdang. Itu ngecek tuh mobil dinas satu-satu. BPKB itu udah pasti ada di kantor, tapi fisik mobilnya bisa jadi udah ada di luar pulau, di mana kita nggak ngerti. Nah, jadi ini cukup bagus, dan saya pikir ini bisa menjadi contoh ya. Nggak ada salahnya pemerintah pusat mencontoh itu ya. Mencontoh itu, lalu Pemprov lain, Pemda lain juga bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh KDM. Dan ini kalau ditarik ya jauh ke nanti pilkada misalkan ya, insentif politiknya itu sangat tinggi menurut saya. Karena masyarakat jadi semakin percaya. Kalau masyarakat semakin percaya, harusnya nggak mempan disogok atau dengan money politik itu, asal satu eksekusinya di lapangan nanti bagus. Misalkan ya Deddy Mulyadi bilang ini duitnya nanti
ya dibuat untuk ngaspal jalan. Itu kalau beneran ngaspalnya bagus, merata, kepilih lagi Anda. Masyarakat itu sebenarnya ya semakin ke sini itu semakin tidak pemilih itu ya yang sifatnya pemilih itu ideologis itu semakin berkurang. Orang itu mungkin ideologis dia, tetapi dia akan jadi sangat rasional melihat calon yang mungkin beda ideologi sama dirinya tetapi punya kinerja yang bagus itu akan dipilih. Nah, kira-kira kayak gitu tuh rise-nya seorang KDM. Ya. Dan tadi kita juga sudah bahas menuju fall-nya Ridwan Kamil gitu. Oke, barangkali untuk pembahasan rise and fall ini kita akhiri sampai di sini. Buat teman-teman warga Jawa Barat terutama yang mungkin punya perspektif tambahan atau perspektif lain, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa main-main ke website Rujak Politik www.rujakpolitik.com dan sampai bertemu di konten selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.